Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Geliat investasi di Ibu Kota Nusantara semakin bergairah. Beragam investasi mulai masuk meski isu politik di tengah debat calon presiden. Presiden Joko Widodo pun optimis Ibu Kota Nusantara akan mulai beraktivitas setelah 17 Agustus mendatang. Pada groundbreaking tahap keempat ini, Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan 8 proyek di Ibu Kota Nusantara. Nilainya mencapai 1,1 triliun rupiah. Beberapa proyek yang didanai APBN diantaranya pembangunan kantor otorita Ibu Kota Nusantara hingga kantor lembaga penjamin simpanan. Sedangkan pihak swasta ikut mulai membangun pusat pergudangan, pusat penyedia material bangunan, dan hotel. Dalam groundbreaking tahap 4 juga dimulainya pembangunan Masjid Negara oleh Kementerian PUPR. Masjid Negara ini akan bisa menampung 60.000 jamaah. Ada 2 BUMN dalam groundbreaking tahap 4 ini, yakni Pos Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Pos Indonesia akan membangun Nusantara Logistik Hub, sedangkan RRI akan membangun studio dan akan siaran di IKN. Ini mengindikasikan peran BUMN semakin kuat. Di tengah isu pemilihan presiden dan wakil presiden, proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara menghadirkan investasi yang beragam. Tak hanya pendanaan dari APBN, pihak swasta mulai masuk dan membangun kebutuhan Ibu Kota Nusantara di masa depan. Seluruh tahapan groundbreaking merupakan bagian dari tahapan pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Optimis Ibu Kota Nusantara mulai beraktivitas tepat waktu semakin meninggi. Pemerintah telah memberikan berbagai insentif dan kompensasi kepada korporasi yang berminat berinvestasi di IKN yang diatur dalam PP nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha. Kemudian berusaha dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Insentif dan kompensasi tersebut antara lain pajak penghasilan badan sebesar 0% selama 10 tahun, pajak pertambahan nilai impor sebesar 10%, pajak penjualan atas barang mewah sebesar 0%, bea masuk sebesar 0%, pajak bumi dan bangunan sebesar 0% selama 10 tahun. Jadi hari ini adalah groundbreaking keempat yang merupakan kesinambungan dari groundbreaking sebelumnya. Yang paling penting buat kami di Otorita adalah menjaga momentum pembangunan di Otorita IKN, itu yang pertama, dan juga menjaga appetite atau animo pasar ya. Animo pasar diperlihatkan dari interest yang masuk ke kita dan kemudian juga yang terrealisasi menjadi groundbreaking. Pada kegiatan groundbreaking tahap 4 ini, Presiden Joko Widodo menyempatkan hadir di kawasan Sumbu Kebangsaan. Di kawasan ini berdiri Istana Negara dan kantor kepresidenan. Ada pula kantor Kementerian Koordinator. Presiden menyaksikan langsung proses pembangunan di kawasan Sumbu Kebangsaan yang kini sudah mencapai 70%. Bisa dipastikan pada 17 Agustus mendatang, kawasan ini siap menjadi tempat upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden menyebut investasi yang masuk cukup banyak dan saat ini sedang dalam tahap verifikasi. Hari ini 8, bulan depan mungkin antara 8 sampai 10 lagi. Terus setiap bulan ada terus. Karena memang sebetulnya yang antri banyak, hanya akan perlu juga diverifikasi, perlu disaring agar sesuai dengan kebutuhan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan Ibu Kota Nusantara tak hanya menjanjikan kemajuan ekonomi, melainkan turut melestarikan lingkungan. Konsep kota pintar berwawasan lingkungan sebagai kota hutan menjadi prioritas, menandakan komitmen terhadap masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Hal itu tergambar dari kegiatan groundbreaking tahap 4 ini. Demikian Feiruz Zabadi, PKTV Kutai Kertanegara mewartakan.